Event lari di Bali viral usai diduga memprioritaskan warga negara asing atau WNA. Kegiatan ini membuat netizen resah karena diskriminasi justru ditujukan ke WNI di Indonesia. Dugaan praktik diskriminasi terhadap WNI mencuat di media sosial setelah sebuah komunitas lari di Bali dituding memprioritaskan peserta warga negara asing dibandingkan dengan warga negara lokal. Anggota DPD Bali Niluh Jelantik juga buka suara di media sosialnya dan menyesalkan peristiwa ini. Tuduhan diskriminasi ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah WNA angkat bicara dan merasa oknum turis asing di Bali sangat meresahkan dan seenaknya. Lari di Bali yang melarang orang Indonesia untuk bergabung. Aku Josh Belari. And I'm Jack Ahern, and we're making this video because it's time to stand up for what's right. Udah terlalu lama, sebagian orang asing datang ke Indonesia, bikin klub lari yang menguasai seluruh jalan, bikin macet, dan mendiskriminasi orang lokal. How do you come to someone else's country and then think you have the right to do that? Sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai. Karena ini menambah stigma bahwa semua bule itu bodoh dan racist. Dan aku gak mau itu terjadi. Indonesia, we love you and thank you for being so welcoming to us. Orang Indonesia, kalian termasuk orang-orang paling ramah dan paling baik di dunia ini. Kalau aku punya klub lari, semua orang bisa ikut. Entourage Bali, fix your shit or get out. Senator Republik Indonesia, dengan ini kami meminta kepada pihak imigrasi Bali dan juga kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. So, we're gonna keep an eye on you, ya. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan terjadi di kawasan pintu masuk Pelabuhan Semayang, Kelurahan Perapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kamis dini hari. Insiden dipicu truk bermuatan sawit mengalami remblong saat melintasi jalan menurun sehingga kendaraan kehilangan kendali dan berpindah ke jalur berlawanan. Benturan pertama terjadi dengan truk lain yang sedang bersiap memasuki pintu pelabuhan. Akibat kerasnya tabrakan, truk terdorong hingga menghantam sebuah mobil yang sedang terparkir. Benturan membuat truk bergeser ke tengah jalan dan akhirnya terguling kemudian menimpa 3 kendaraan lain. Akibat kejadian, 7 mobil dan 3 sepeda motor mengalami kerusakan parah. Sementara pengemudi truk mengalami luka berat di bagian kaki. Rem mengalami blong. Di saat itu kemudian pengemudi atas nama SG tersebut berusaha untuk menghindari korban, namun tetap dia banting ke kiri, kemudian di situ ada kendaraan yang sedang parkir. Kebetulan di situ memang ada bongkar muat kapal. Satlantas Polresta Balikpapan masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan yang terlibat dan meminta keterangan dari para pengemudi untuk melengkapi proses penyelidikan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan peredaran 60 paket sabu di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Gerak-gerik pengemudi mencurigakan karena tinggalkan mobil dalam kondisi mati mesin. Satunya mana? Satu. Ada 2 tadi. Tidak ini mobilnya. Iya, satunya mana? Ada. Satres Narkoba Polres Kolaka menyita 60 paket sabu seberat 3 kg di bagasi mobil yang dikendarai pria warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penangkapan bermula saat warga menemukan sebuah mobil terparkir di persimpangan lampu merah Jalan Pahlawan, Kabupaten Kolaka, tanpa pengemudi sehingga mengganggu arus lalu lintas. Personel Polsek Kolaka bersama warga kemudian mendorong mobil tersebut ke Mapolsek untuk diamankan.
Hasil penyelidikan mengungkap mobil tersebut mati mesin setelah sistem GPS pada kendaraan rental dinonaktifkan karena pengguna membawa mobil melebihi batas wilayah sesuai perjanjian rental yang hanya diizinkan hingga kota Palopo. Tidak lama kemudian, petugas menemukan pengemudi mobil sedang berjalan kaki tidak jauh dari lokasi mobil diparkir. Personil Polsek Kolaka berkoordinasi dengan Satres Narkoba untuk melakukan penggeledahan hingga akhirnya menemukan puluhan paket sabu di dalam bagasi mobil. Berhasil menemukan pelaku dan langsung dibawa ke Polsek Kolaka, kemudian dengan disaksikan oleh pemerintah daerah setempat dan juga pelaku langsung membuka paket yang dicurigai, dan ternyata setelah dibuka ditemukan ada sekitar 60 paket sabu. Pelaku mengaku diperintah seseorang berinisial RI dari kota Palopo untuk mengantarkan sabu ke Kabupaten Kolaka. Narkoba tersebut sebelumnya diambil di Kabupaten Pinrang. Tiap sekali pengiriman, pelaku menerima upah sebesar 10 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dua pengendara sepeda motor kedapatan membawa narkoba jenis tramadol dan ekstasi di Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Mereka mencurigakan karena berusaha kabur saat dirazia polisi. Dua pengendara sepeda motor hendak kabur saat anggota Polsek Tambora menggelar razia di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Namun upaya mereka gagal karena petugas mengadang dan sepeda motor yang dikendarai terjatuh. Curiga dengan gerak-gerik yang mencurigakan, polisi kemudian menggeledah keduanya. Dari dalam tas mereka, polisi mendapati sejumlah butir obat keras jenis tramadol dan Inex. Dua pemuda ini kemudian diborgol dan langsung digelandang ke Polsek Tambora. Dalam razia ini, polisi juga mengamankan 9 sepeda motor tanpa memiliki surat kendaraan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus melaporkan. Sidang kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang debt collector di kawasan Taman Makam Kalibata berakhir ricuh. Tim penasihat hukum terdakwa mengaku menjadi korban intimidasi dan dugaan pengeroyokan usai persidangan. Kericuhan yang sebelumnya dipicu ketegangan saat pemeriksaan saksi berlanjut hingga keluar ruang sidang. Masa mengepung tim kuasa hukum terdakwa dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Untuk mencegah bentrokan semakin meluas, aparat kepolisian bersama petugas pengamanan pengadilan membentuk pagar betis dan mengevakuasi tim penasihat hukum dari lokasi persidangan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan. Tim penasihat hukum terdakwa menyatakan akan melaporkan insiden tersebut ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengeroyokan dan intimidasi yang mereka alami usai sidang.